Menurut saya langsung dituangkan di dalam regulasi ini PPDI-nya, penyandang disabilitas. Karena banyak undang-undang, ya bukan banyak, ada undang-undang yang mengatur organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk yang terkait dengan saya tidak menyebut nama organisasinya, tetapi ada jaminan oleh undang-undang, oleh peraturan perundang-undangan bahwa ada satu organisasi yang sudah disebut di dalam undang-undang. Sehingga jelas jaminan dari negara, jaminan dari undang-undang terkait dengan organisasi PPDI ini seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya atau kuncinya adalah organisasi disabilitas berhak nggak dapat anggaran dari pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di podcast Bang Norman. Pada hari ini saya sedang bersama Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Hukum, dosen UPN Veteran. Saya akan berbincang tentang topik mengenai organisasi disabilitas perlukah dibantu anggaran. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam Pak sehat, Bang? Norman. Alhamdulillah sehat. Makasih atas kunjungannya ke sini. Iya, sama-sama. Ya, kita mau bahas mengenai perlukah organisasi disabilitas mendapatkan anggaran. Nah, sebelum menuju ke sana, mungkin saya ingin Bang Taufik bercerita tentang keberadaan organisasi-organisasi tingkat nasional di luar sana, di luar organisasi disabilitas itu seperti apa sih di Indonesia, Bang? Oke. Baik, terima kasih Pak Norman. Kalau bicara tentang organisasi ya, bahkan ini sudah merupakan jaminan dari konstitusi dan undang-undang. Undang-undang sudah mengatur terkait dengan perkumpulan. Jadi di Indonesia ini ada banyak perkumpulan-perkumpulan yang ada, baik perkumpulan yang sudah sangat lama berdiri maupun yang baru. Tentu eksistensi dari satu perkumpulan, satu organisasi sangat diharapkan karena memang dalam memajukan negeri ini ya tidak cukup hanya dilakukan oleh penyelenggara negara saja. Tidak cukup hanya dilakukan oleh pejabat, oleh masyarakat, oleh pegawai dan seterusnya, tetapi tentu butuh lembaga-lembaga lain, organisasi-organisasi, stakeholder terkait, nah termasuk organisasi-organisasi yang hingga saat ini masih banyak yang ada, tergantung dengan lingkup organisasinya. Jadi ada banyak organisasi-organisasi yang hingga saat ini masih eksis ya dalam memajukan negara ini seperti itu. Ya, nah bagaimana dengan organisasi disabilitas? Ya, kalau kita berbicara tentang organisasi disabilitas ya, sebenarnya kan disabilitas ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, artinya kita sudah terlihat ya bahwa keseriusan pemerintah, keseriusan negara terkait dalam hal pemberdayaan dalam pokoknya terkait dengan penyandang disabilitas ini ya sangat serius ya. Artinya kita terlihat dengan pengesahan undang-undang yang bukan hanya presiden saja tetapi juga DPR. Ini merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPR dengan presiden seperti itu. Nah, untuk organisasi penyandang disabilitas sendiri, tentu ini kita apresiasi ya, apresiasi yang sangat luar biasa teman-teman Pak PPDI di bawah pimpinan Pak Norman yang ternyata juga ada di daerah-daerah, ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat kabupaten kota seperti itu. Tentu eksistensi dari PPDI sangat diharapkan karena secara tidak langsung
PPDI ini sudah menjalankan sebagian amanah yang ditetapkan di 8/2016 di Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas. Ya. Nah, tentu kita berharap dengan organisasi PPDI ini, organisasi penyandang disabilitas, untuk terus selalu eksistensinya harus selalu dijaga seperti itu, harus selalu ada dalam hal pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas seperti itu. Tentu ini tidak akan luput atau tidak akan lepas, apalagi PPDI ini banyak di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, belum lagi ada anggota-anggotanya. Tentu dalam konteks ini ya, PPDI tidak bisa bergerak sendiri, karena kita tahu bahwa PPDI atau organisasi ya itu seperti tidak ada ya pendapatan tetap, sehingga butuh dukungan dari semua pihak sehingga eksistensi dari PPDI ini tetap ada seperti itu. Eksis ya? Iya, tetap eksis seperti itu. Ya, karena yang perlu diketahui juga bahwa banyak sekali kendala-kendala kawan-kawan ya, baik di daerah ya, bahkan di pusat juga, itu terkendala terkait dengan bagaimana mereka bisa mengoperasikan organisasi disabilitas itu ya, dan dengan biaya yang cukup lumayan tinggi ya untuk bisa menghidupi organisasi. Nah, bagaimana tuh caranya supaya PPDI itu juga menjadi bagian organisasi yang bisa mendapatkan anggaran setiap tahunnya dari pemerintah? Sebenarnya sih sederhana menurut saya ya, tetapi tentu butuh komitmen bersama ya. Artinya untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas itu bukan hanya negara saja, termasuk perkumpulan dan PPDI sebagai garda terdepan. Nah, makanya langkah yang paling tepat memang harus ada payung hukum terlebih dahulu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, payung hukum ini bukan ini ya, sudah lebih ke arah operasional lah seperti itu. Misal kita mau PPDI ini atau apa namanya itu organisasi penyandang disabilitas ya, atau lembaga terkait dengan penyandang disabilitas itu sudah berbicara lintas kementerian. Misalnya ketuanya atau pengarahnya atau pembinaannya sudah ada menteri membidangi A, menteri membidangi B, menteri membidangi C. Kemudian ketuanya bisa saja ketua organisasi itu, ada juga ketua harian. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan dari ketua dari kementerian sendiri. Kemudian ketua pelaksananya dari ketua PPDI seperti itu. Itu yang pertama. Artinya harus ada regulasi di tingkat pusat. Nah, hal yang tidak kalah penting tentu karena memang PPDI ini ada banyak di tingkat daerah, tentu peran Kementerian Dalam Negeri. Karena satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, itu berdampak lebih kurang 34 provinsi. Sekarang sudah 38 atau lebih kurang 560 sekian kabupaten kota. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya ada satu Permendagri ya yang mengatur tentang organisasi ini, ya organisasi ini kemudian mengenakan juga ya dibentuk melalui peraturan daerah. Ada banyak jaminan ya oleh daerah terkait dengan organisasi penyandang disabilitas. Nah, di situ juga tertuang terkait dengan anggarannya. Apakah nanti di daerah ya itu sebenarnya teknisnya ya kembali ke daerah masing-masing. Tetapi paling tidak payung hukum di tingkat kementerian, payung hukum di tingkat daerah, di Perda, dan tidak menutup kemungkinan kalau menurut saya langsung dituangkan di dalam regulasi ini PPDI-nya penyandang disabilitas. Karena banyak undang-undang, ya bukan banyak, ada undang-undang yang mengatur organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk ya apa namanya itu yang terkait dengan saya tidak menyebut nama organisasinya, tetapi ada jaminan oleh undang-undang, oleh peraturan perundang-undangan bahwa ada satu organisasi yang sudah disebut di dalam undang-undang, sehingga jelas jaminan dari negara, jaminan dari apa namanya itu
undang-undang terkait dengan organisasi PPDI ini seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya atau kuncinya adalah organisasi disabilitas berhak nggak dapat anggaran dari pemerintah? Ya, kalau masalah berhak atau tidak, tentu kalau menurut saya ya, selagi organisasi, makanya kita berharap organisasi ini kan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Artinya mereka sebagai pelaku dalam hal melaksanakan sebagian, ada peran serta organisasi dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga mempunyai program-program sendiri, yang program-program itu tentu linier dengan program-program pemerintah dan pemerintah daerah. Tentu ini akan sebagai mereka mempunyai hak untuk mendapatkan anggaran. Ya, berarti memang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan anggaran. Tinggal payung hukumnya atau perangkat hukumnya mungkin ya yang bisa memastikan tentang penerimaan anggaran itu. Iya, karena memang di kira-kira peraturan apa kira-kira yang bisa menjamin organisasi disabilitas itu mendapatkan anggaran? Ya. Kalau misalnya itu di tingkat daerah, itu dalam bentuk peraturan daerah. Perda, oke. Iya, di dalam perda. Makanya dalam perda itu kan di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang peraturan perundangan harus disebutkan berarti ya di perda itu ya. Karena memang di dalam perda itu lumrahnya dalam pembuatan perda itu disebutkan semua biaya yang timbul akibat dari perda ini akan dibebankan kepada APBD seperti itu. Karena kalau misalnya di perda itu dituangkan untuk PPDI sekian, mungkin kurang tepat ya. Nah, artinya kalau misalnya sudah tertuang di dalam peraturan daerah, siapapun kepala daerahnya pasti akan mengikuti. Ya, karena ini adalah produk yang dibuat oleh DPRD dengan bupati. Oke. Ya, berarti perlukah organisasi disabilitas mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah? Jawabannya berhak ya. Berhak. Tinggal mekanismenya seperti apa. Kemudian harapannya untuk organisasi disabilitas bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya bukan harapan saya ya, tapi harapan masyarakat Indonesia terhadap PPDI ini. PPDI yang saat ini tidak mendapatkan anggaran khusus saja sudah eksis luar biasa, melaksanakan program-program yang sangat bagus ya, yang sudah menempatkan ya seluruh pesertanya, sebagian sudah ikut terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Tentu harapan saya ini tetap dipertahankan, kemudian organisasi yang penyandang disabilitas itu bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah, kemudian di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota selalu eksis ya, khususnya melakukan pendampingan terhadap teman-teman disabilitas yang lain, melaksanakan program-program yang linier dengan program pemerintah seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nih, Pak. Ya, Bon. Berkaitan dengan kajian-kajian yang hari ini teman-teman mahasiswa khususnya hukum, apakah sebelumnya sudah ada kajian advokasi untuk penyandang disabilitas khususnya di studi hukum? Ya, kalau misalnya kita memang di Fakultas Hukum itu tidak ada spesifik pusat kajian, tetapi terkait dengan penyandang disabilitas itu sudah banyak tulisan-tulisan yang dilakukan oleh dosen-dosen kita, bahkan mahasiswa di tingkat akhir menyusun tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah, karena kita di Fakultas Hukum mengenal istilah artikel ilmiah. Jadi bukan hanya skripsi tetapi artikel yang terbit pada Sinta 3 itu banyak ya, sudah ada terkait dengan penyandang disabilitas seperti itu. Berarti mungkin juga selain perda bisa dimungkinkan juga untuk Perpres ya? Oh, sangat mungkin. Ya. Kalau misalnya sudah berbicara peraturan presiden atau peraturan di tingkat pemerintah pusat, itu
akan berdampak kepada daerah-daerah. Bahkan pembentukan perda itu bagian dari amanah peraturan perundangan yang lebih tinggi gitu. Ya, berarti mudah-mudahan di masa jabatan Pak Jokowi, harapan kita ada Pepres yang membunyikan terkait dukungan kepada organisasi disabilitas agar turut serta membangun negeri, dan kita turut mendapat support anggaran untuk bisa berperan serta dalam membangun eksistensi organisasi. Itu kurang lebih ya, Ya. Bang Taufik. Oke, tidak terasa obrolan kita cukup menarik, dan terima kasih. Terima kasih Pak Norman. Di kapan waktu kita ketemu lagi, insya Allah. Kita ketemu di acara FGD selanjutnya. Siap, oke. Demikian podcast Bang Norman pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.